mamiku udah tahu kejadiannya. Dan dia juga udah tahu kalau misalnya mamiku udah tahu tentang ini. Mama tahu berarti Mami aku tahu. 100% valid tahu. Tahu. Keadaan yang kamu alamin itu sampai sejauh, maaf kalau kamu trauma jangan ya, kasih ini aja bagian ininya. Sampai sejauh mana, separah apa itu? Cuman diintip atau disentuh? Mungkin lebih dari situ. Aku ditarik tangannya ke alat kelamin. Kamu trauma? Pasti trauma sih dan masih ketahan sampai sekarang. Jadi takut untuk menceritakan ke orang karena aku nggak tahu yang mana harus bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kamu semua selalu dilimpahkan keberkahan, diberikan kesehatan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin. Dari potongan video tadi, di video kali ini kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kasus yang terjadi pada putri dari salah satu penyanyi yang cukup terkenal yang mengalami pelecehan dari ayah tirinya. Dan yang lebih bikin sedih adalah bagaimana reaksi dari ibu kandung terhadap masalah besar yang dialami oleh anaknya yang dilecehkan oleh suaminya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan pesan 2 tanda besar. Seorang pasangan itu wajib diceraikan demi kebaikan dan keberlangsungan hidup kedepannya. Apa saja 2 tanda besar itu? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Jadi kronologi ceritanya teman-teman, kejadian ini dialami oleh korban yang bernama Michelle ketika dia masih berusia 12 tahun. Dia mendapatkan pelecehan dari ayah tirinya pada saat itu. Nah, pada saat dia menerima pelecehan, dia belum berani untuk speak up dan menceritakan tentang apa yang dirasakan. Karena bagi beberapa korban yang mengalami hal ini, itu biasanya seperti itu teman-teman, tidak berani untuk menyampaikan karena merasa ini sebuah aib, karena merasa malu atau merasa takut. Entah karena ada ancaman dan berbagai macam alasan lainnya. Dan barangkali sebab itu juga dirasakan oleh korban pada kasus kali ini. Hingga selanjutnya 5 bulan kemudian barulah Michelle berani untuk speak up tentang kejadian yang dialami dari bapak tirinya itu kepada mamahnya. Nah, ketika anak perempuan cerita kepada ibunya, itu pasti ada harapan untuk menjadi lebih tenang selanjutnya, untuk mendapatkan rasa aman setelahnya meskipun masalahnya itu belum kelar. Nah, di sini ketika Michelle cerita kepada ibunya, dia tidak mendapatkan itu. Malah dalam sumber video yang aku dapatkan, ibunya menyepelekan hal itu dan tidak bertindak apapun atas laporan yang disampaikan oleh anaknya kepada dirinya. Yang seharusnya kasus pelecehan seksual ini harus mendapatkan tindakan yang tegas, tindakan yang benar-benar besar, harus memisahkan antara korban dengan pelaku. Di sini enggak. Ibunya membiarkan ayah tirinya tinggal serumah bersamanya, tinggal serumah bersama dengan korban. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kasihannya korban ketika mengalami itu. Dia harus satu rumah, satu atap bersama dengan sumber ketakutannya. Dan tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi. Karena ketika mengadu kepada ibunya, dia tidak mendapatkan respon sebagaimana yang seharusnya dia dapatkan. Belum lagi barangkali luka atau trauma yang didapatkan karena perceraian orang tuanya, di mana tidak ada figur ayah sebelumnya ketika dia bertumbuh, tidak ada. Kemudian ketika ada ayah pengganti sekalipun, sikapnya begitu buruk seperti ini. Bukannya malah memberikan perlindungan, tapi menjadi ancaman bagi putrinya. Nah, dari ini aja kita udah dapat pelajaran teman-teman, entah menikah ke seberapa kalinya, pernikahan pertama, pernikahan kedua, atau keberapapun itu, tetap harus melakukan pengecekan terhadap calon pasangan, tetap harus seleksi, tetap harus memilih yang benar, yang soleh, yang baik, yang udah dipastikan itu aman. Karena jika tidak, bahayanya seperti ini. Yang kena imbas bukan hanya pasangannya aja, tapi bisa jadi anak-anaknya kalau sudah punya anak. Seperti di kasus ini, salah pilih pasangan, akhirnya anak menjadi korban. Anak yang nggak tahu apa-apa menjadi korban, dapat trauma yang kita nggak bisa bayangkan betapa sulit untuk menyembuhkannya meskipun bisa disembuhkan. Dan pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan sebagai orang tua ketika menerima laporan seperti ini, itu harus bertindak memisahkan antara pelaku dan juga korban, bukan malah membiarkan dalam satu rumah. Karena berbahaya sekali. Jangankan dalam satu rumah, agak jauhan dikit aja itu berbahaya.
Karena pelaku bisa aja melakukan kejahatannya lagi ketika ada kesempatan. Coba teman-teman cek di luar sana. Beberapa kejadian seperti ini, biasanya pelakunya adalah orang yang terdekat. Jadi seperti itu kejadiannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, dan yang seperti aku sampaikan adalah 2 tanda besar pasangan wajib diceraikan. Yang pertama, ketika pasangan berzina dengan alasan apapun itu. Mempertahankan orang yang buruk, mengizinkan orang yang buruk seatap dengan anak-anak kita, bukankah itu berbahaya malahan? Entah dengan sebab dia berzina atau dengan sebab dia KDRT, kemudian mempertahankan orang itu dengan alasan untuk anak. Apakah tidak berpikir orang ini akan melakukan KDRT kepada anaknya juga ketika amarahnya sudah melampaui batas? Atau apakah tidak berpikir orang tersebut juga akan bisa menyakiti secara seksual kepada anaknya ketika dia sudah tidak bisa membendung nafsunya yang negatif itu? Yakin kita nggak bisa menebak manusia itu akan timbul niat buat berbuat jahat kapan. Sehingga lebih amannya jika ada indikasi atau tanda dia melakukan zina, itu lebih baik diceraikan. Apalagi ini, melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri. Entah anak kandung, anak angkat, atau siapapun itu tetap salah dengan alasan apapun itu. Enggak kok, dia kayak nyamperin dengan dan semacamnya, tetap aja salah. Setiap orang normal punya nafsu dan semacamnya. Tapi yang membedakan orang yang berakal dengan tidak adalah orang yang berakal ini bisa menahan dan bisa mengontrol dan bisa bereaksi terhadap nafsu yang dirasakan. Oke, merasa tertarik, tapi ini tidak benar, sehingga tidak boleh untuk dilakukan. Itu orang yang sehat. Jadi pentingnya kita merasa berharga itu seperti ini teman-teman, sehingga ketika ada tanda-tanda buruk, kita akan memberikan ketegasan dan ngekat orang ini, karena kita ngerasa kita berhak untuk dapat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tanda apa lagi? KDRT, seperti yang aku singgung sebelumnya tadi. KDRT itu ibaratnya kayak sebuah reaksi spontan seseorang ketika ada pemicu atau ketika ada masalah. Misalnya ada yang bikin dia jengkel, kemudian dia mukul. Itu reaksi spontan yang susah banget untuk dikendalikan dan susah banget untuk dirubah. Tapi ada kok kasus yang berubah. Oke, ada. Tapi berapa banyak? Apakah yakin mau mempertaruhkan masa depan dan keselamatan diri sendiri untuk suatu hal yang nggak pasti seperti itu? Karena ada banyak juga yang KDRT diberikan kesempatan melakukan KDRT lagi, bahkan lebih parah, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Bukan hanya pasangannya yang disakiti, tapi anaknya juga. Berapa banyak kasus itu? Menyakiti anak, menyakiti istri, bahkan sampai melakukan pembunuhan karena sudah tidak bisa mengontrol emosinya yang sebelumnya itu ternyata udah pernah seperti itu tapi diberikan kesempatan. Berapa banyak itu terjadi? Jadi please, sayangi diri kamu, cinta diri kamu, kamu harus merasa diri kamu berharga dan pantas buat dapat yang baik. Jangan gunakan saya bertahan demi anak saya itu sebagai alasan untuk mempertahankan orang yang toksik ini, orang yang melakukan KDRT ini. Anak akan merasa tersiksa melihat orang tuanya berantem terus. Serius, anak akan merasa tersiksa melihat orang tuanya saling menyakiti entah secara perkataan ataupun secara fisik. Anak akan merasa tersiksa ketika melihat ibunya dipukulin sama bapaknya. Coba teman-teman yang mengalami ini dalam rumah tangga orang tuanya, lebih baik mana? Setiap hari, oke, orang tua masih bertahan bersama, tidak bercerai, tapi setiap hari melihat pertengkaran, setiap hari melihat ayah mukul ibu, saling menyakiti satu sama lain, atau mereka berdua berpisah, sehingga kamu tidak melihat hal ini lagi. Lebih baik mana? Untuk aku pribadi yang juga pernah ada di posisi itu, pilihan kedua lebih baik. Karena melihat orang tua bertahan tapi saling menyakiti, itu sangat menyiksa sekali. Jadi itu teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Semoga kita bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran buat kita, sehingga kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Ataupun dengan cara seperti ini, secara nggak langsung kita bisa menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Dimulai dari kita, untuk teman-teman yang mungkin belum menikah, memilih pasangan yang baik, benar-benar melakukan filter, pengecekan dan semacamnya, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya, kita bisa menyelamatkan generasi kita. Dan ketika mencari atau memilih pasangan, itu kita nggak cuman ini baik gak ya buat aku, tapi juga buat anak-anak kita di masa depan seperti apa. Dan untuk teman-teman yang sudah menikah, jangan sampai sih harapannya ada gejala-gejala seperti ini atau tanda-tanda seperti ini. Tapi jika ada tanda-tanda seperti ini, segera melakukan tindakan.
Jangan biarkan rasa sakit itu lebih dalam lagi menyakiti kamu. Lebih baik di stop sekarang, berdoa sama Allah, minta keputusan yang terbaik dari Allah. Insya Allah Allah bantu, Allah pasti selamatin kita semua. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kedepannya kehidupan kita lebih baik dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dibantu segala urusan yang kita sedang hadapi saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.